Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'u rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu dan teman-teman salihah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini saya akan merekam metode tilawah Al-Quran pada surat Ar-Rahman yang sudah kita bahas di minggu ketiga kemarin. Silakan ibu-ibu mempersiapkan Al-Quran pada surat Ar-Rahman surat ke-55 di halaman 531. Dari ayat 1 sampai 8 saya akan membaca tilawahnya, kemudian teman-teman menyimak dan sambil mempersiapkan catatan untuk saya akan bahas ayat per ayat dengan hukum bacaannya. Saya akan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Kita bedah dulu di ayat pertama pada Ar-Rahman. Perhatikan, Ar-Rahman alif lam dengan ro bertasdid, maka lamnya tidak terbaca, alifnya masuk langsung ke ro yang bertasdid. Kemudian pada ar pastikan mulut kita terbuka sempurna, rahang atas rahang bawah ke samping. Kemudian kita naberkan pada ro yang bertasdid, ar-roh, ya. Kemudian dilanjutkan dengan ha tengah tenggorokan yang bersukun, maka alirkan ha pada haknya, ar-Rahman, ya. Kemudian mim fathah, ya, matobi'i, karena ada wakof maka disukunkan menjadi mat arid disukun, maka nunnya sukun, ya. Saya ulang, Ar-Rahman. Selanjutnya ayat kedua, Allamal Qur'an. Ya, perhatikan pada ain itu udah pasti beda terdengar dengan hamzah, ya, pada Ar-Rahman, karena ain ada pada tengah tenggorokan. Pastikan ada penekanan pada saat pengucapan huruf ainnya. Kemudian sempurnakan mulut kita untuk dibuka, ya. Kemudian masuk ke lam yang bertasdid, dihentak, ya, karena bertasdid. Allamal, ya, allamal. Kemudian mal, ya, pada mim fathah, kemudian alif lam masuk, dibaca jelas karena tidak ada tasdid, ya, maka dibaca jelas, tapi alirkan dulu pada alif lam komariahnya, ya, tawasudkan dulu. Allamal Qur'an, ya. Ku pada qaf berdomah, pastikan bibir kita mencucu agar terbaca dan terdengar jelas. Ku, ya. Baru kita masuk ke ro yang sukun, maka ro-nya di sini tebal, qur, ya, Qur'an, langsung masuk ke an, ya. Hamzah pangkal tenggorokan, ya, an, mat arid disukun lagi, ya. Saya ulang, Allamal Qur'an, ya. Saya ulang, Allamal Qur'an, ya.
Mad aritil sukun boleh 2, 4, dan 5. Kemudian pada ayat yang ketiga, ya, saya akan baca. Khalaqal insan. Saya ulang. Khalaqal insan. Ya. Kha itu ada pada ujung tenggorokan, terbaca keruh di ujung tenggorokan, ya. Kemudian laqal, ya. Qalnya qaf masuk ke alif lam komariah, ya, dibaca jelas, kemudian alirkan dulu, tawasudkan dulu pada alif lam komariahnya. Khalaqal ikfa, ya, i hamzah ketemu nun sukun, siap-siap untuk ke sin fathah, ya. Khalaqal insan, mad aritil sukun terbaca 2, 4, dan 5 harokat, ya. Khalaqal insan, seperti itu. Kemudian ayat yang keempat, allamahul bayan, ya. Perhatikan lagi, fokus dengan ain, ya, terbaca atau diucapkan terasa di tengah tenggorokan, ya, ditekan Allah, ya, masuk ke lam bertasdid, maka dihentak. Allamahul, ya, allamahul, langsung masuk ke hul, ya, alif lam komariah terbaca jelas. Allamahul bayan, ya, mad aritil sukun lagi karena waqaf, ya, mad tabi'i karena waqaf, ya, maka dibaca 2, 4, dan 5 harokat, ya. Saya ulang. Allamahul bayan, seperti itu. Selanjutnya pada ayat ke-5. Di ayat ke-5 perhatikan alif lam kemudian ada shin, ya, bertasdid, maka alif lamnya langsung masuk ke shin yang bertasdid, ya, jadi lamnya tidak terbaca. Maka yang harus kita ingat, fokuskan pada hak mustahak huruf shin, ya. Huruf shin makhrajnya ada pada tengah lidah dan langit-langit. Kemudian sifatul huruf yang tidak ada lawannya, tafashi, wajib untuk kita keluarkan, alirkan tafashinya, ya, keluar udara pada rongga mulut. Kemudian mim sukun juga kita alirkan juga, kita tawasudkan juga. Kemudian pada sin berdomah tidak ada mat, hati-hati, ya, dengan jarak kata, bukan berarti kita harus memanjangkan karena tidak ada mat, maka langsung masuk ke suwal, ya. Suwal, hati-hati, ya, dengan jeda, tapi kita fokuskan langsung masuk ke wal, ya. Saya baca. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Seperti itu, ya. Saya ulang. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Seperti itu. Jadi pada huruf shin pastikan tafashinya ash, ya. Sam, ya, asyam, ya, berhenti dulu di mim, ya, tawasudkan dulu karena mim termasuk huruf-huruf antara asyiddah dan araqwah, maka ditawasudkan. Syam suwal, ya, masuk langsung ke wal, pendekan suwal, ya, wal terjadi alif lam komariah, maka dialirkan dulu pada lam komariahnya. Wal tahan, wal qamaru, ya, qamaru, ya, qamaru bi, hati-hati dengan ru ada jeda tapi kita langsung ke bi. Wal qamaru bihusban, ya, pastikan sin yang bersukun atau huruf yang bersukun, maka alirkan dulu hak mustahak pada setiap hurufnya karena ada hamas pada sin, kemudian ada sofir pada
sin ya. Ban terjadi mat arid disukun ya. Saya ulang. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Demikian. Pada ayat selanjutnya, perhatikan pada wa ya. Kemudian nun tajibul gunah bertasdid, maka alif lamnya tidak terbaca, maka wa masuk langsung ke nun tajibul gunah. Artinya wajib gunah, wajib dengung ya, adanya pada makrot al-katsyum ya. Wan tahan 2 harokat, wan naja ya. Jadi ada qalqalah sugro di sini, tapi hati-hati dengan memantulkannya, tidak ada penahanan atau bersih. Wan naja, jangan wan naja ya, hati-hati, itu artinya menambah huruf hamzah sukun ya. Jadi bersih wan naja ya, seperti itu. Kemudian mu ya, jelas dibaca mu dengan bibir mencucu. Kemudian masuk lagi waw ke shin bertasdid, maka wawnya langsung masuk ke shin ya, alif lamnya tidak terbaca. Wasyajaru ya, jaruyas ya, jaruyas, hati-hati dengan jaru tapi tidak ada jeda atau tidak ada mat di sini, maka masuk ke sajaruyas ya. Judan ya, sama mat arid disukun, dibaca 2, 4 atau 5 harokat. Saya baca wan najmu wasyajaru yasjudan. Demikian. Saya ulang. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Demikian. Ayat selanjutnya pada wassama ya. Sama masuk ke sin bertasdid, maka wawunya langsung masuk ke sin bertasdid ya. Jangan buru-buru, ditahan dulu atau dialirkan dulu pada sin bertasdid. Kemudian baru masuk ke ma ya. Ma ya, matobi'i, ada madda ya, kemudian ada hamzah ya. Mat yang disebabkan karena hamzah ya berada dalam satu kata, maka disebut dengan mat tabi'i. Mat wajib mutasil ya. Mat tabi'i bertemu dengan hamzah berada dalam satu kata, maka dibaca 5 atau 4 harokat ya, yang disebut dengan mat wajib mutasil ya. Kemudian rofa'aha ya, hati-hati dengan ro tidak membulat ya, dengan hanya ada pada ujung lidah dengan langit-langit setelah nun ya. Rofa, fa tipis ya, fa'a ya, a tengah tenggorokan, kemudian ha ada pada pangkal tenggorokan, ha 2 harokat ya, karena ada mat alif di sini ya. Kemudian wawal dha, hati-hati dengan wawal dha, wawa wa tipis, wa 2 bibir, wa dha langsung berubah ke dha. Dha itu itbaq ya. Pastikan harus membedakan huruf yang tipis dengan yang tebal. Wawal dha ya, karena pada dha itu tebal ya. Wawal al, tahan dulu ya. Al pada alif lam komariah, tahan dulu. Wawal al mizan, seperti itu ya. Al mi 2 harokat, zan mat arid disukun ya. Matobi'i berhenti karena wakaf ya, 2, 4 atau 5 harokat. Saya baca. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, seperti itu ya. Saya ulang. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan ya. Kemudian pada ayat selanjutnya pada hamzah
pastikan ya pada saat mengucapkan huruf hamzah berfathah, a bersih ya. Kemudian rahang atas rahang bawah buka agar sempurna dalam pengucapannya. Kemudian masuk ke lam bertasdid. Allah, pastikan mulut terbuka, rahang atas rahang bawah tarik ke samping. Allah ya, 2 harokat karena ada alif lam ya. Kemudian dibaca jelas ya. Kemudian ta ya. Ta tipis, to tebal ya. 2 huruf ini ada pada makhraj yang sama ya. Sama-sama ada pada ujung lidah dengan pangkal gigi atas, tetapi mempunyai sifat yang beda. Jadi teman-teman fokus, hati-hati dan perhatikan karena kita sudah membahas huruf per huruf secara makhraj dan sifatul hurufnya. Jadi ta kita baca tipis, kemudian hanya perubahan to ya, itbaq ya, suara terkepung di dalam mulut ya. Allah tawto, Allah tawto fil mizan ya. Tawto ya. Jadi tanya tipis, to yang tebal. Tawto ya. Go ya, ada pada ujung tenggorokan. Go ya, fil, pastikan pada fi, sempurnakan fi itu masuk ke alif lam komariah, tetapi bibir ke bawah, kemudian tarik ke samping agar bunyinya sempurna. Fil ya, fil mizan, seperti itu. Saya ulang membaca. Alla tatghaw fil mizan, seperti itu ya. Alla tatghaw fil mizan, seperti itu ya. Saya akan ulang, baca dari awal dengan tidak membahas lagi hukum bacaannya. Kemudian teman-teman silahkan menyimak untuk metode belajar di rumah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan. Sadaqallahul azim. Demikianlah metode belajar kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa untuk teman-teman latihan dan belajar tilawah di rumah. Insya Allah di minggu ketiga bulan depan akan bertalaki bersama saya satu persatu sebelum kita menambah di ayat-ayat yang baru. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.